Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Mufidin Rahman. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi momen inersial. Momen inersia. Momen inersia ukuran sama dengan ukuran kelembapan suatu benda untuk berotasi terhadap porosnya. Dalam gerak rotasi, massa benda tegar dikenal dengan julukan momen inersia alias MI. Momen inersia dalam gerak rotasi mirip dengan massa dalam gerakan lurus. Kalau massa dalam gerak lurus menyatakan ukuran kemampuan benda untuk mempertahankan kecepatan linear. Kecepatan linear sama dengan kecepatan gerak benda pada lintasan lurus. Maka, momen inersia dalam gerak rotasi menyatakan ukuran kemampuan benda untuk mempertahankan kecepatan sudut. Kecepatan sudut sama dengan kecepatan gerak benda ketika melakukan gerak rotasi. Disebut sudut karena dalam gerak rotasi, benda bergerak mengitari sudut. Makin besar momen inersia suatu benda, semakin sulit membuat benda itu berputar alias berotasi. Sebaiknya benda yang berputar juga sulit dihentikan jika momen inersianya besar. Rumusnya, I sama dengan M kali R kuadrat. Keterangan rumus, I sama dengan momen inersia kilogram meter kuadrat. M sama dengan massa partikel kilogram, R sama dengan jari-jari rotasi M meter. Rumus di atas menunjukkan bahwa momen inersia mempunyai titik partikel, yakni massa, yang melakukan gerak rotasi pada sumbu jari-jari R. Jadi, momen inersia dapat ditunjukkan dengan hasil perkalian massa partikel dengan jarak partikel kuadrat menuju sumbu putra jari-jari. Momen inersial partikel. Konsep partikel ini yang kita gunakan dalam membahas gerak benda pada topik kinematik gerak lurus, gerak parabola, gerak melingkar, dan dinamika hukum Newton. Jadi benda-benda yang dianggap seperti partikel, konsep partikel itu berbeda dengan konsep benda tegar. Dalam gerak lurus dan gerak parabola, misalnya, kita menganggap benda sebagai partikel karena ketika bergerak, setiap bagian benda itu memiliki kecepatan. Maksudnya, kecepatan linear yang sama. Nah, ketika sebuah benda melakukan gerak rotasi, kecepatan linear setiap bagian benda berbeda-beda. Bagian benda yang ada di dekat sumbu rotasi bergerak lebih pelan, kecepatan linear kecil, sedangkan bagian benda yang ada di tepi bergerak lebih cepat, kecepatan linear lebih besar. Jadi, kita tidak bisa menganggap benda sebagai partikel, karena kecepatan linear setiap benda berbeda-beda ketika ia berotasi. Kecepatan sudut sama, semua bagian benda itu sama. Secara matematis, momen inersia partikel dirumuskan sebagai berikut. I sama dengan M kali R kuadrat, keterangan I yaitu momen inersia, M sama dengan massa partikel, R sama dengan jarak partikel dari sumbu rotasi. Untuk contoh soal, sebuah partikel bermassa 2 kg diikatkan pada seutas tali yang panjang 0,5 meter. Lihat gambar 2 ini. Beberapa momen inersial partikel tersebut jika diputar. Panduan jawabnya, catatan. Yang kita bahas ini adalah rotasi partikel sebuah benda tegar. Jadi, bisa dianggap massa benda berkonsentrasi pada pusat massanya. Momen inersianya berapakah? I sama dengan mr kuadrat. I sama dengan 2 kg kali 0,5 meter. I sama dengan 0,5 kg meter kuadrat. Momen inersial benda tegar. Momen inersial benda tegar, jumlah total momen inersial partikel penyusun benda. Secara matematis, momen inersial partikel dirumuskan sebagai berikut. I sama dengan sigma mr kuadrat, I sama dengan mr kuadrat 1 ditambah mr kuadrat 2 tambah mr kuadrat 3 tambah m kuadrat r mr kuadrat n.
Sigma sama dengan jumlah. Benda tegar bisa kita anggap tersusun dari banyak partikel yang tersebar di seluruh bagian benda itu. Setiap partikel-partikel itu punya massa dan tentu saja memiliki jarak r dari sumbu rotasi. Jadi, momen inersia dari setiap benda merupakan jumlah total momen inersia setiap partikel yang penyusun benda itu. Untuk contoh soal, dua partikel masing-masing bermassa 2 kg dan 4 kg dihubungkan dengan sebuah kayu yang sangat ringan, di mana panjang kayu sama dengan 2 meter. Lihat gambar di bawah ini. Nah, jika massa kayu diabaikan, tentukan momen inersia kedua partikel itu jika A. Sumbu rotasi terletak di kedua partikel. Itu panduan jawabannya. I sama dengan sigma mr kuadrat. Keterangan sigma sama dengan jumlah, I sama dengan momen inersia, M sama dengan massa partikel, R sama dengan jarak partikel dari sumbu rotasi. Momen inersia sama dengan 6 kg meter kuadrat. Nah, berdasarkan hasil perhitungan di atas, tampak bahwa momen inersia sangat dipengaruhi oleh posisi sumbu rotasi. Hasil oprekan soal menunjukkan hasil momen inersia yang berbeda-beda. Partikel yang berada di dekat sumbu rotasi memiliki momen inersia yang kecil. Sebaliknya, partikel yang berada jauh dari sumbu rotasi memiliki momen inersia yang besar. Jika kita mengandaikan bahwa kedua partikel di atas merupakan benda tegar, maka setiap partikel penyusun benda tegar yang berada di dekat sumbu rotasi memiliki momen inersia yang lebih kecil dibandingkan dengan momen inersia partikel yang jaraknya lebih jauh dari sumbu rotasi. Walaupun bentuk dan ukuran sama, tapi karena posisi sumbu rotasi berbeda, maka momen inersia juga berbeda. Nah, momen inersia pada garis. Untuk rumusnya, IZ integral R kuadrat dm sama dengan R kuadrat integral dm sama dengan mr kuadrat. Dm sama dengan lambda d kali x sama dengan m per L d kali x. I sama dengan integral R kuadrat d kali m sama dengan integral min setengah x kuadrat m per L d kali x. Nah, macam-macam momen inersial. Yang pertama, momen inersial pada garis. Untuk rumusnya, I sama dengan integral R kuadrat D kali M sama dengan R kuadrat integral D kali M sama dengan MR kuadrat. D kali M sama dengan lambda D kali X sama dengan M per L D kali X. IY sama dengan integral R kuadrat D kali M sama dengan integral 1/2 integral min 1/2 X kuadrat M per L D kali X. Yang kedua, momen inersial pada luas. Itu rumusnya A sama dengan AB. dA sama dengan dx kali dy. Sigma sama dengan M per A. D kali M sama dengan sigma D kali A. I sama dengan integral R kuadrat lambda dA. Sigma dA. R kuadrat sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. I sama dengan sigma integral lipat 2 X kuadrat ditambah Y kuadrat dx kali dy. Untuk yang ketiga, momen inersial pada volume. Untuk rumusnya, IZ sama dengan integral R kuadrat D kali M sama dengan integral R kuadrat 2pi P kali LR dr sama dengan 2pi PL integral R kosong integral kosong R pangkat 3 D kali R. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.